Oke, shalom, shalom, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Yuel di channel ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang masih mendukung saya dalam mengembangkan channel ini kawan-kawan. Nah, teman-teman semua, di dalam malam ini, malam yang begitu indah, malam yang begitu tenang begitu ya, saya mendapatkan sebuah berita yang mengejutkan menurut saya. Karena Ustadz Yahya Waloni itu meminta maaf kepada umat Nasrani. Sebuah statement yang luar biasa menurut saya ketika seorang ustadz yang sudah dinyatakan bersalah, kemudian dia di dalam tahanan gitu ya, kemudian di peradilan atau apa gitu ya, di persidangan dia bilang dia minta maaf begitu ya. Nah, untuk selengkapnya teman-teman saya ajak kalian untuk melihat dulu apa yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni ini ya. Coba ya kita share screen dulu ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat sama-sama apa yang diucapkan Ustadz Yahya Waloni ini di dalam berita, begitu ya. Nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Yahya Waloni minta maaf gitu ya. Minta maaf ke kaum Nasrani. Dia bilang di dalam berita ini, saya menyesal katanya ya. Wah, semoga apa yang dikatakan itu benar-benar dari hatinya yang paling dalam ya, teman-teman ya. Bukan sekedar apa namanya? Bukan sekedar apa ya, kamuflase kalau saya bilang ya. Biarlah itu benar-benar ungkapan hatinya yang terdalam. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Di dalam berita ini saya ambil dari berita di Detik News ya. Detik News ya teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa tersangka kasus penodaan agama Yahya Waloni meminta maaf kepada kaum Nasrani. Yahya Waloni mengaku menyesal karena merasa apa yang dilakukannya melanggar etika dalam berdakwah. Awalnya Yahya Waloni menyampaikan mencabut surat kuasanya kepada pengacara dan mencabut gugatan pra-peradilan. Wah ya, ini menarik teman-teman. Ini kata-kata daripada Ustadz Yahya Waloni nih. Ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa masalah saya ini bukan masalah berat katanya. Masalah saya ini adalah masalah etika. Silakan teman-teman menilai sendiri. Dia ngomong bahwa apa yang dilakukannya itu bukan masalah berat katanya. Masalah saya ini adalah masalah etika, kesantunan, dan moralitas. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lalui tadi mengenal hukum pelaksanaan daripada sidang pra-peradilan itu tidak mungkin saya lakukan dan sudah disahkan katanya. Nah, kita cari di mana dia ngomong meminta maaf. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian dia bilang, saya dalam hal ini sebagai manusia normal. Oke. Ya dari dulu juga Bapak normal kok ya. Kita nggak ngomong Bapak enggak normal loh ya. Bapak normal sekali gitu ya. Dengan sedar gitu ya. Bahkan Bapak berani sekali lapor saya gitu ya. Itu normal banget Pak. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam satu lingkungan yang beretika katanya dan bermoral baik, memohon maaf atas kekilafan dia bilang ya, dan salah saya yang tidak memberikan contoh yang baik. Tepat sekali ya. Dia sadar betul nih ya. Dia tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah sehingga telah melampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kata Yahya Waloni teman-teman ya. Oke, nah teman-teman sekalian di sini saya mau katakan bahwa sebagai orang Kristen begitu ya, sebagai orang Kristen kita wajib memaafkan Pak Ustadz satu ini teman-teman ya. Kita sebagai orang Kristen kita wajib memaafkan Ustadz Yahya Waloni. Kenapa saya katakan kita harus wajib memaafkan? Karena Yesus sendiri mengajarkan kita kalau kita sebagai orang Kristen kita harus memaafkan. Bila apa yang dilontarkan Pak Ustadz itu benar-benar dari hatinya yang terdalam teman-teman. Ya, saya harapkan kita semua sebagai orang Kristen ketika Pak Ustadz bilang minta maaf, ya kita maafkan. Itulah yang dilakukan Yesus ketika dia disiksa sampai dia disalibkan. Dia bilang apa? Ya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal keji sekali yang dilakukan orang-orang pada saat itu, teman-teman. Nah,
Saya mau share sedikit teman-teman bagaimana sikap orang Kristen ketika mendengar ucapan minta maaf daripada Ustadz Yahya Waloni ini. Nah, coba ya kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Saya sudah siapkan beberapa slide supaya kita boleh paham apa yang kita harus responi untuk hal ini teman-teman ya. Oke ya, saya skin dulu ya teman. Oke, tunggu ya. Ini dia. Mana ya? Bentar. Bentar teman-teman, sebentar. Oke, ini dia ya. Nah, ini yang saya katakan ya. Ustadz Yahya Waloni minta maaf, orang Kristen wajib memaafkan. Ada beberapa alasan kenapa kita orang Kristen harus memaafkan Ustadz Yahya Waloni. Terlepas dari sanksi hukum yang harus dia jalani tentunya ya. Yang pertama gini teman-teman. Saya mau katakan bahwa ketika Pak Ustadz ini minta maaf gitu ya, saya mau kutip Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas ya, ketika Pak Ustadz minta maaf sebagai orang Kristen kita harus memaafkan. Karena Tuhan meminta kita ketika kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita di surga juga akan mengampuni kita. Kemudian Matius pasal 6 ayat 12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tentu teman-teman ingat bahwa Matius pasal 6 ayat 12 itu merupakan bagian daripada doa Bapa kami. Tentu teman-teman pasti sudah paham akan doa ini teman-teman ya. Kemudian satu lagi yang saya mau katakan kepada kalian bahwa ketika kita ngomong maafkan gitu ya, saya ingat sekali kalimat ini teman-teman. Sebagai orang Kristen kenapa kita harus memaafkan? Ini ya, perhatikan baik-baik. Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4 itu mengatakan bahwa jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Berulang kali Pak Ustadz Yahya Waloni menggunakan kekristenan sebagai dakwahnya. Dan berulang kali juga Kristuber itu juga memperingatkan Pak Ustadz dengan cara apa? Meluruskan ajaran daripada Ustadz Yahya Waloni yang sangat menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian jikalau ia menyesal, kalimat ini baik teman-teman. Karena Pak Ustadz bilang saya menyesal gitu ya. Jikalau ia menyesal, respon kita apa? Ampunilah dia. Ini kalimat yang tepat sekali kawan-kawan ya. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, dia bilang. Engkau harus mengampuni dia. Teman-teman ketika saya ngomong begini saya merinding loh kawan. Ya. Karena saya juga berulang kali juga menyampaikan apa yang saya luruskan terhadap pengajaran Kristen yang diselewengkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Merinding saya sebelum malam ini ketika saya harus ngomong. Tapi ketika dia ngomong minta maafnya itu sungguh-sungguh, tentu sebagai orang Kristen teman-teman, kita harus wajib ya untuk memaafkan. Bagaimana dengan teman-teman? Saya harapkan teman-teman semua juga sepakat dengan saya. Ketika ada orang minta maaf, ya kita harus beri maaf. Terlepas dari konsekuensi hukum yang harus dijalani Pak Ustadz Yahya Waloni. Ketika dia secara pribadi terang-terang sudah ngomong minta maaf depan publik, saya pikir itu sungguh-sungguh. Jangan blunder lagi Pak Ustadz ya. Kalau saya ingat ada perempuan berzinah, ya kan, kemudian minta ampun sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Pergilah, jangan kamu berbuat dosa lagi. Pengampunan itu ada. Dan Tuhan berpesan apa? Hei Pak Ustadz, jangan kamu berbuat dosa lagi. Jangan kamu menista agama Kristen lagi. Menista kekristenan lagi. Demikian juga para Kristuber yang lain. Para apologet Muslim. Ya, mari sama-sama gitu ya. Kita sepakat pada malam ini. Ketika Pak Ustadz Yahya Waloni minta maaf, ya kita harus beri maaf. Dan itu pesan saya juga kepada teman-teman yang melihat. Teman-teman saya, subscriber saya, ya kita harus mengampuni Pak Ustadz Yahya Waloni. Dan teman-teman Kristuber yang tadi saya sebutkan, tentu saya percaya mereka juga punya konsep yang sama. Karena demikianlah pengajaran kekristenan.
Ketika ada orang yang bersalah dan minta maaf, harus kita memberi apa? Ampun. Dan itulah ajaran kekristenan. Wah, keren ya. Oke ya. Saya saya kasih kesempatan bagi teman-teman yang mau ngobrol 1-2 orang boleh ya. Oke ya, ini sudah rame banget ini ya. Shalom semuanya ya. Ada Bang Marquez, Action ya, Lolita dan teman-teman semua. Wih, luar biasa ya. Ada Bang YNLGR juga di sini. Secara iman kita menerima dan mengampuni beliau. Tetapi secara hukum harus tetap jelas. Tadi saya sudah mengatakan begitu Bang. Ya, secara kekristenan kita mengampuni Pak Ustadz, tetapi secara hukum tetap harus berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Oke ya teman-teman ya. Silahkan kalau mau bicara, mau ngobrol, silahkan teman-teman ya. Mari, yuk. Silahkan naik. Silahkan teman-teman. Kalau ada mau naik dengan saya kita ngobrol. Apa respon kekristenan ketika teman-teman melihat ucapan Ustadz Yahya Waluni yang minta maaf? Oke ya. Silahkan. Yuk. Mari teman-teman, ada yang mau ngobrol? Saya minum dulu ya. Oke. Mari teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau bicara, pandangan kekristenan tentang Ustadz Yahya Waluni yang sudah minta maaf itu apa menurut kalian? Yuk. Silakan teman-teman. Oke. Astagfirullah, Ustadz Yahya minta maaf. Kapan ya? Katanya kapan loh. Oke ya. Wah, ini kami sekali ya di live chat ini ya teman-teman ya. Oke, orang Kristen yang tidak bisa memaafkan Pak Yahya, saya yakin nih ya. Saya baca ini tadi ya. Saya yakin apa ini ya? Seluruh umat Kristen memaafkan Bapak, tetapi proses hukum sudah berjalan. Jalani sesuai hukum dan perbuatanmu. Semoga Tuhan Yesus menjamahmu. Amin ya, amin ya. Oke, silakan teman-teman yang mau naik ya. Saya silakan ya. Kita malam ini santai-santai aja gitu. Ya, silakan kawan-kawan. Yuk, monggo. Mari kita bicara. Anak-anak Tuhan harus berani bicara nih ya. Yuk, silakan. Oke. Mari teman-teman. Ada yang mau masuk? Oke ya, saya baca-baca komen-komen dulu ya. Nih, manusia tanpa Tuhan binasa. Oke, sudah ajaran kami untuk memaafkan. Sedari Yahya Waluni tenar sebagai ustadz, kami Kristen sudah mengampuni. Ya, betul. Makanya kami biarkan kasih Kristus selalu memberi hati besar dan damai. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, saya suka sekali ya dengan begini nih ya. Nih ada lagi. Oke ya. Oke, silakan. Wah, ini dia. Shalom, teman saya satu ini Bang The Winner. The Winner. Shalom. Shalom. Oke. Baca. Kok feedback ya? YouTube-nya matiin dulu. Oke ya. Belum. Ya, belum. Kenapa ini? Yuk, sudah. Belum ya? Udah? Belum, masih feedback. Masih feedback. Masih gitu. Nah tuh. Itu nih. Kenapa ini ya? Yuk. Biar diperbaiki dulu sama Bang The Winner ya. Yuk teman-teman yang lain kalau mau ngobrol dengan saya silahkan ya. Oke ya, silahkan teman-teman. Masih feedback Bang. Gue keluar dulu deh ya. Masuk lagi. Ya, keluar dulu. Ya, teman-teman sekalian, tadi juga saya lihat teman saya juga memberikan reaction ya atas video permintaan maaf ya dan berita minta maaf dari Ustadz Yahya Waluni ya. Tentu teman-teman tahu nih yang bikin video siapa ya. Bang Kabar Baik. Wah ya, Kabar Baik channel ya. Dia sudah merespon ya. Wah, keren banget ini si Abang satu ya. Teman-teman kita lihat dulu ya bagaimana reaksi daripada Bang Kabar Baik channel ya. Teman-teman bisa subscribe channel dia ya. Yuk silakan ya kita lihat sama-sama dulu. Ya, ini dia Bang Kabar Baik. Seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Yahya Waluni di rumahnya di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore.
Polisi menangkap Yahya Waloni karena video yang diunggahnya di YouTube berisi ujaran kebencian. Polisi pun menetapkan Yahya Waloni sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama terkait kitab suci Injil palsu. Dari perbuatan yang telah dilakukan, yang bersangkutan disangkakan dengan beberapa pasal, antara lain dari Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2. Ya, kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Ini video daripada teman saya ya. Oke ya. Masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah yang lebih baik. Ya, hikmah jadi lebih baik ya. Kita harapkan bisa begitu ya Pak Ustadz ya. Oke ya. Teman-teman masuk silakan yang mau masuk. Yo, ada Bang The Winner ini. Sudah bisa belum? Cek. Aduh, Bang. Yuk, Bang The Winner ngomong deh. Nanti saya nggak akan respon supaya nggak feedback ya. Silakan, Bang. Saya udah lepas headset. Yuk, silakan. Ya, oke, sip, mantap. Suaranya bagus. Bagus. Yuk, Oke. bagus. Yuk, gas. Itu INLJR suruh naik dulu, jangan bilang gue dicekik-cekik sama jin sinyal gue. Naik sini. Terus ini jadi gini, kebetulan saya baru online juga ya, baru punya waktu ngeliat gitu ya. Sebarusan saya ngeliat di room HMJ, Umi Dini berkata seperti ini, jangan ikuti seperti mereka yang nggak meminta maaf gitu. Jadi dia berharap seperti kasus MKC ini, dia berharap MKC ini minta maaf kepada umat Muslim mungkin ya. Jadi dia memiliki perbandingan seolah membandingkan antara Kristen dan Muslim gitu ya. Secara tidak langsung dia sebutkan. Tapi saya mau bilang begini loh, di dalam iman Kristen ya, jauh sebelum si Pak Yahya Waloni meminta maaf, amalannya umat Kristen adalah memaafkan. Jadi jauh sebelum Pak Yahya Waloni jauh sebelum Pak Yahya Waloni meminta maaf, ketika orang Kristen melihat sosok Pak Yahya Waloni mengatakan menghujat Roh Kudus, menghujat Kristen, tahu nggak apa yang dilihat sama orang Kristen? Yang dilihat sama orang Kristen bukan bagaimana cara orang Kristen membalas dengan penganiayaan, bukan. Tapi yang dilihat sama orang Kristen adalah suatu saat pasti akan terjadi bagaimana cara kita mengampuni orang-orang yang menghujat ketuhanan kami, yang menghujat Kristiani. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah lebih mulia itu ketika kita memaafkan seseorang jauh sebelum dia meminta maaf. Itulah yang mulia. Lebih mulia orang yang memaafkan ketimbang yang meminta maaf kalau menurut sudut pandang saya pribadi. Jauh sebelum dia meminta maaf kita sudah memaafkan. Jadi kalau kita melihat Pak Yahya Waloni, yang ada di benak orang Kristen adalah memaafkan. Karena sudah ada di dalam amalannya Alkitab. Jadi menurut saya orang Kristen itu kalau masalah ngomongin meminta maaf sudah nggak usah diragukan lagi ya Pak Yoel ya, nggak usah dinilai lagi, sudah pasti memaafkan karena kita pun disebutkan kalau kita tidak memaafkan maka Bapa di surga juga tidak akan memaafkan kita, kan begitu isi bunyinya kan. Nah cuma dibalik semua perbuatan Pak Yahya Waloni kita harus mengerti bahwa ada undang-undang yang berlaku di bangsa kita itu untuk membuat, sebenarnya sih intinya untuk mengadili atau membuat jera setiap mereka di dalam berwarga negara atau berbangsa gitu, dalam kehidupan sesama manusia gitu. Jadi memaafkan itu memang sudah amalannya orang Kristen, tapi mengenai hukum kita harus tetap serahkan kepada pihak berwajib, bagaimana pihak berwajib menanggapi kasus-kasus yang dilakukan oleh Pak Yahya Waloni. Jadi saya rasa
kalau meminta maaf ke orang Kristen, jauh sebelum Pak Yahya Waloni meminta maaf itu sudah dimaafkan. Cuman mengenai hukum, kita berlakulah secara adil di dalam bernegara atau berwarga negara. Kita harus taat kepada hukum, patuh terhadap hukum yang berlaku. Itu aja Pak Yoel dari saya. Thank you. Ya, mantap Bang. Pada winner. Wah, ini ada Bang Pembawa Damai. Shalom Bang. Shalom Bang. Bang Pembawa Damai. Shalom. Wah, ini mesti bawa damai nih ya malam ini ya. Silakan Bang. Salam Bang Yoel. Shalom. Yuk, monggo. Ada tanggapan nggak? Silakan. Saya kalau untuk Yahya Waloni saya lagi bukan memaafkan Bang. Saya sangat mengasihi. Ya, siap. Mantap itu. Saya menyayangi dia Bang. Karena kita tahu Bang, yang dia lakukan itu di luar nalar kesehatan. Yang kita tahu yang dia lakukan itu kan seakan-akan mungkin dia ada rasa kepahitan kekristenan, mungkin ada rasa benci sama sesama kekristenan. Karena begini Bang, yang saya lihat juga kita di Kristen ini Bang, kebanyakan orang itu kalau di saat ada sesamanya susah itu mereka tidak mau tahu. Seharusnya makanya kita mengajarkan kasih. Tapi kita saling ejek-ejekan. Kita saling saling tidak peduli sesama kita. Jadi maunya saya di sinilah, artinya tolonglah kita ini Kristen. Janganlah karena kita sudah hebat sedikit, kita sudah hebat sedikit, baru kita tidak mau melihat orang yang paling kecil di bawah. Marilah, artinya kalau memang Yesus mengajarkan kasih, Yesus tidak pernah pilih orang. Buktikan sama semua umat manusia di Indonesia ini bahwa kasih Yesus itu sangat mulia. Tidak memilih kasih, tidak memilih kamu yang kaya, kamu yang pakaianmu berdasi, kamu pakaianmu yang sobek-sobek, tidak begitu. Makanya kalau banyak yang jadi mualaf orang Kristen, kekristenannya itu kenapa sampai banyak yang jadi mualaf? Itu yang harus dikoreksi dulu sedikit. Kenapa sih sampai kekristenan ini banyak yang jadi mualaf? Apa sih masalahnya? Entah dari pendetanya kah, entah dari pergaulannya kah? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Ya. Saya sangat mengasihi, saya sangat sedih kalau Pak Yahya Waloni hanya karena begini ditangkap polisi. Sebenarnya ini karena tidak harus terjadi yang dilakukan. Sebenarnya tidak harus terjadi dengan Pak Yahya Waloni dan Pak KC pun. Karena kita sama-sama dirugikan. Islam dirugikan, Kristen dirugikan. Tidak ada kita di sini saling menang-menangan. Yes. Justru kami tuh kasihan. Kalian hanya menghina artinya menghina, kalian masuk penjara. Kalian bahkan lagi dihina-hina lagi sama orang yang benci kalian. Jadi tolonglah bagi kita, artinya sebelum kita koreksi dulu kekristenan kita sendiri. Kenapa sih sampai orang jadi begini? Nah, itu aja Bang. Oke. Ya. Oke ya, thank you Bang Bawa Damai. Saya ke Bang Golgota. Shalom Bang Golgota. Shalom Bang Yul. Shalom. Pak. Gimana nih? Bawa damai saya. Sudah dengar berita yang viral hari ini? Betul. Salam. Salam. Oke, sebelum saya komentari Pak Yul, saya mau klarifikasi dulu supaya jangan nanti salah komentar, kan? Ya, siap. Monggo. Kalau Pak Yahya Waloni ini betul Muslim dia ya, Pak Yahya Waloni ini? Mualaf. Ya, makanya supaya jangan nanti kita salah komentar, kan? Ya, siap. Karena kalau kita tidak mengetahui status orang, kita salah komentar, nanti kita dilaporkan, kan? Ya. Berarti dia 100% bahwa dia sudah beragama Muslim. Ya. Ya, betul. Oke. Nah, yang pertama saya mau sampaikan ke saudara-saudara
sekalian yang di roomnya Pak Yul, bahwa kami kan yang pertama saya sampaikan sebagai pengikut Kristus, bukan saya orang Kristen Pak, pengikut Kristus kan. Ya. Haram darahnya Yahya Waloni kami tumpahkan. Ya. Dengar baik-baik saudara-saudaraku yang muslim, haram darahnya Yahya Waloni bagi kami untuk ditumpahkan. Makanya kami sebagai pengikut ajaran Yesus Kristus dengan sangat kan, mulai dari ujung kaki kan sampai ujung rambut kami menerima dengan hati terbuka kan, dengan kuasa dan kasih dari Tuhan Yesus, memaafkan segala perbuatan penghinaan terhadap keyakinan kami, baik secara personal, baik secara global terhadap kekristenan. Memaafkan Yahya Waloni itu ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Siap. Tetapi secara hukum kan, kalau kepolisian dan kejaksaan dan kehakiman tetap melanjutkan kasus hukumnya Pak Yahya Waloni, itu di luar hak dan wewenang kami, karena kita hidup kan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh undang-undang. Apabila undang-undang mengatakan permintaan maaf Pak Yahya Waloni dan direspon dengan baik oleh saudara-saudara Kristiani kan, dinyatakan kasus hukumnya selesai, maka selesailah proses hukumnya itu kan. Itu kami tidak ikut campur tangan, kami tidak akan ikut sampai berjilid-jilid, karena kami orang Kristen diajari hal-hal yang demikian. Nah, oke, selanjutnya Bang Yul, kita cuma mau mengkoreksi saudara Yahya Waloni kan. Ya. Masalah agama itu adalah urusan pribadi masing-masing Pak Yahya Waloni kan. Yap. Tetapi saya minta tolong kan, kalau menyampaikan sesuatu ke publik, sampaikan yang benar kan. Jangan mencari keuntungan kan dengan menipu orang. Karena saya sangat kasihan Pak Yahya Waloni supaya tahu bahwa saya hidup di Republik Indonesia ini bukan sendirian Pak. Saya punya keluarga yang besar, cukup besar, bahkan kami juga sudah hidup bercampur-campur kan, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Protestan, ada yang Katolik, hampir semua agama yang di Indonesia ada keluarga saya ada di situ. Tetapi kami tidak pernah bermasalahan karena berbeda mengambil satu keputusan. Ya. Hal-hal demikianlah yang dikoreksi oleh saudara saya yang beragama Islam, yang memilih Islam sebagai keyakinannya, bahwa kami merasa dibohongin oleh Yahya Waloni karena tidak demikian adanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Alkitab kami Pak Yahya, Pak Waloni, selama ini Pak Yahya sebelum masuk Islam, Bapak juga mengakui Alkitab itu tidak dipalsukan dan memang tidak pernah dipalsukan. Tidak ada dalam agama Kristen yang pernah diajarkan Bapak, karena saya tahu orang tua Bapak ada di Manado sana, di Sulawesi Utara sana kan, masih Kristen semua kan. Memahami bahwa Alkitab yang kami pegang itu Alkitab yang benar, yang disepakati oleh kan para pendahulu-pendahulu kami. Tidak ada dalam Alkitab itu yang namanya Roh Kudus. Jangan diajarin ke saudara kami yang Muslim yang tidak ngerti tentang hal-hal demikian. Nah, itu Pak Yahya dan saudara-saudaraku yang Muslim, marilah kita membangun bangsa ini dengan menyampaikan kebenaran. Ya, yang benar kita sampaikan dengan benar, yang salah jangan kita sampaikan dengan cara yang salah, kan? Karena keyakinan itu adalah prinsip dan tidak boleh diganggu-gugat. Dan kedua, teman-temanku, saudara-saudaraku yang di Muslim yang belum paham tentang hidup berbangsa dan bertanah air, hidup dengan perbedaan,
jangan terlalu cemen. Ya, kalau tidak mau cemen, jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Ya. Karena kalau kamu disinggung orang, kamu langsung cemen. Itu masalahnya. Sebenarnya kalau kita mau sama-sama mengakui bahwa apa yang kita ikuti itu ada kurang lebihnya, pasti kita tidak ada masalah. Kan? Jangan merasa bahwa sayalah yang paling benar di Republik ini. Kan? Saya kasih komparasi tentang penjual. Kan? Kalau di pasar itu cuma satu barang yang dijual, Pak, bagaimana kita bisa hidup, kan? Ya. Ada ikan kita beli di pasar, tapi tidak ada penjual garam. Bagaimana bisa digaramin itu ikan? Nah, itulah yang namanya berbeda. Jadi tolong saudara-saudaraku, yang belum mengerti perbedaan yang di seberang sana, tapi tidak semua loh, saya kasih tahu di Republik ini yang bermasalah saudara-saudaraku yang Muslim itu cuman ya pernah saya sampaikan 20%, tapi dikomplain sama teman itu tinggal 10%. 10% itulah yang otaknya koslet, kan? Yang seakan-akan bahwa agama Islam itu mengajarin orang yang nggak benar. Agama Islam itu yang benar adalah mengajarin orang benar. Masalah urusan masuk surga itu kita nggak tahu. Belum tentu saya Kristen masuk surga, belum tentu kamu Islam masuk surga. Nggak tahu, nanti kita lihat sendiri nanti. Supaya jangan kita memperebutkan pepesan kosong di dunia ini, merasa paling benar, merasa yang paling berkuasa, kan? Orang lain semua salah. Akhirnya malah yang merasa salah yang masuk surga, yang merasa benar malah masuk neraka. Jadi itu saudara-saudara yang Muslim, kita ambil pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi ini. Marilah dengan hati yang terbuka bahwa sepanjang kita hidup pasti ada perbedaan. Tapi jangan perbedaan itu menjadikan kita hidup bermasalah, kan? Berbeda harus, kan? Tetapi jangan berbeda membuat permasalahan. Itu aja mungkin yang saya komentari dengan Pak Yahya Waloni. Dan mudah-mudahan Pak Yahya Waloni, Tuhan Yesus memberkatimu. Walaupun kau tidak mau ikut kembali ke Tuhan Yesus, itu urusanmu, tidak ada masalah. Iya, justru juga malah bersyukur kurang satu saingan saya Pak Yahya Waloni, kan? Masuk surga, artinya saya sudah punya kesempatan lagi karena Pak Yahya Waloni tersingkir dari surga. Oke, itu aja Pak Yul dan rekan-rekan, saya kembalikan ke Pak Yul. Ya, siap. Wah, ini aku senang sekali kalau ada Bang Dani muncul ini. Bang Dani, shalom, selamat malam. Wah, oke. Selamat malam, Bang Yul. Sudah makan malam belum? Apa kabar semua teman-teman nih? Oh, baik-baik dong, baik-baik. Baik Pak Dani, apalagi dengan permintaan maaf Pak Yahya Waloni itu kita semakin tercerahkan. Wah, mantap. Bang Dani, ada yang disampaikan enggak? Monggo. Ya, terima kasih Bang Yul. Saya dapat berita juga tentang Yahya Waloni, itu ada permintaan maafnya di dalam persidangan. Itu luar biasa bagi saya. Ya, luar biasa itu. Ya, itulah manusia, pasti punya kekhilafan. Dan di saat di persidangan itu kan otomatis dia tidak mengulangi kembali. Nah, itulah gentleman-nya. Saya anggap dia gentleman. Saya sih nggak begitu dengan Yahya Waloni. Dari pertama juga saya bilang saya tidak terlalu membicarakan tentang Yahya Waloni. Tetapi di saat dia meminta maaf di persidangan itu, jadi tertarik juga saya melihatnya, kan. Oke. Ya. Nah, kenapa saya tertarik melihatnya? Satu segi, ya itulah manusia yang punya salah langsung meminta maaf. Dan kalau dia sudah meminta maaf, tolong bilangkan dengan dia juga jangan mengulangi kembali. Oh iya. Jadi kalau sudah meminta maaf, kesalahan-kesalahan dia tentang apa tadi, Roh Kudus itu memang tidak boleh. Macam-macam, banyak dia itu Bang. Gak cuma itu aja. Wakeh wis.
Ya, bahasa-bahasa itu kan yang penyelewengan makna itu memang nggak boleh. Ya. Di dalam Islam pun tidak dibenarkan penyelewengan itu. Ya. Kalau mau berdiskusi, mau menyampaikan, sampaikanlah dengan argumen yang benar, narasi yang benar. Makanya saya pernah dengar di YouTube juga bahwasannya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia telah mengirim surat kepada Yahya Waloni, lama, itu berapa bulan yang lalu, yang saya tonton di YouTube itu. Dia kan bukan ustadz ya, Bang ya? Surat ditolak jadi ustadz ya? Dia sih bukan ulama, dia kan baru masuk Islam. Masa tapi dia khutbahnya di mana-mana lu. Sampai itu gimana? Itu bukan khutbah, di mana-mana dia itu apa itu pidato. Pidato itu berbeda dengan khutbah. Kalau khutbah itu punya ketentuan kayak hari Jumat, itu khutbah namanya. Tapi dia ngomongnya dakwah loh, Bang. Iya, dakwah bisa. Kalau khutbah beda. Ceramah gitu, ceramah. Iya, ceramah bisa, tetapi khutbah beda. Khutbah itu punya ketentuan. Ya. Dia tidak pernah khutbah itu. Nah, saya lihat ya, jangankan Yahya Waloni, Manakhim Ali saja. Waktu dia sekali khutbah langsung tidak pernah diambil khutbah lagi. Manakhim Ali hanya sekali dia mencoba khutbah. Kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan. Khutbah itu memiliki ketentuan, memiliki rukun khutbah namanya. Ya kan, termasuk Menteri Agama dulu kan? Menteri Agama dulu siapa tuh? Saya lupa yang jenderal itu kan? Yang jenderal sebelum siapa saya udah lupa. Yang dari itu yang dari mana itu? Partai itu ya? Tentara itu. Iya. Tentara. Oh, iya. Siapa? Menteri saya sih, cuma saya lupa karena sebentar aja dia kan. Dia khutbah kan cuma sekali aja. Habis itu nggak bisa lagi dia khutbah kalau sudah tidak memenuhi rukun khutbah, persyaratan di dalam khutbah nggak bisa lagi, maka dia tidak tergolong ustadz dalam kata di dalam pengajaran Islam. Balik ke Yahya Waloni, Bang. Ya, termasuk Yahya Waloni. Yahya Waloni kan dia hanya ceramah, tetapi tidak memiliki kriteria untuk melakukan khutbah. Apalagi tadi dia sudah melakukan kesalahan katanya. Nah itulah saya harap ya seperti itulah gentleman-nya kalau kita memang benar-benar orang yang beragama. Beda kalau kita orang-orang yang tidak beragama. Dia tidak akan pernah meminta maaf kalau ada kesalahan. Walaupun diperingatkan. Ya kan, walaupun diperingatkan dia tidak mau minta maaf. Ini yang menjadi masalah. Kalau masalah berkaitan dengan hukum ya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tapi kalau orang yang bersangkutan sudah diperingatkan tidak mau minta maaf, bahkan menjadi-jadi mengulang secara kontinuitas misalnya kan. Nah, itu yang jadi masalah. Contoh, saya katakan kalau mohon maaf ya teman-teman, saya sudah berulang kali. Ya, saya sudah berulang kali memperingatkan Pak Kaci. Tidak apa-apa. Sudah kita nggak ngomong bahas itu, kita bahas Yahya Waloni dulu. Ya, Yahya Waloni dari channel yang saya dapat barusan tadi juga kan, baru itu dari persidangan dia minta maaf ya. Maaf kita barangkali tergantung teman-teman lah yang di. Kok tergantung itu Kang Kristen sudah respon, saya tadi respon loh Bang. Ya kami Kang Kristen memaafkan kesalahannya. Iya, itulah menyedihkan. Ya, tetapi konsekuensi hukum tetap harus dijalani kan begitu toh, Bang? Harus wajib. Ya, siap. Kita kan berada di negara Indonesia. Biarkan hukum yang menentukan dan menetapkan apakah dia bersalah atau tidak, ditahan atau tidak, dipenjara atau tidak, tergantung di dalam persidangan itu, di dalam bukti-bukti yang ditampilkan oleh Yahya Waloni. Kan begitu saja. Itu bukan ranah kita, itu ranah penegak hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada pengacara kah, apakah itu penuntut hukum kah, atau apa, kita serahkan sepenuhnya. Jangan kita mau mengintervensi ataupun segala macam bentuknya, nggak boleh. Itu menurut saya ya. Ya, dan itu memang secara Islam seperti itu.
Ya, Oke, silakan Bang. yang lain. Oke, Saya sedikit Bang Joel. Bang Joel, saya sedikit Bang. Silakan. Siapa ini? Bang Muadame ya? Saya Bang Muadame. Gini Bang, orang Kristen Pak Dani tidak pernah intervensi hukum dari kapanpun. Agama Kristen dihina, tidak pernah itu. Kalau ada tersangkanya kita mau intervensi hukum, tidak. Dan saya sedikit Bang begini, Bang Dani. Kan Abang Dani tadi mengatakan begini, Pak Yahya Waloni kan bukan ulama. Betul, memang bukan ulama. Tapi dia Pak Ustadz, Pak Dani. Seluruh Indonesia ini tahu bahwa Yahya Waloni itu Ustadz. Bukan dia cuma ceramah-ceramah aja, bukan dia pidato, bukan dia cuma khotbah saja, tapi dia seluruh Indonesia ini tahu bahwa Yahya Waloni itu adalah Ustadz. Dan yang di sini yang saya bingungkan kepada MUI, kenapa nanti sekarang pada saat Yahya Waloni ditangkap, baru dia keustadannya itu sudah diambil, dikatakan dia Yahya Waloni itu bukan Ustadz. Nah gitu Pak Dani, bagaimana itu? Oke, terima kasih ya teman-teman. Tadi sudah saya katakan, seorang ustadz yang bisa diterima oleh masyarakat intelektual di dalam keislaman, di dalam pengajaran keislaman, di dalam tuntunan keislaman, minimal dia pernah menjadi imam sholat, itu yang pertama. Imam sholat berjamaah di masjid. Kedua, dia bisa khutbah, bukan ceramah ya, karena khutbah itu punya ketentuan. Nah, khutbah itulah syarat mutlak untuk dikategorikan dia seorang ustadz. Itu baru ustadz, bukan ulama. Lain lagi kalau ulama. Ulama lebih tinggi lagi. Nah, kalau dia tidak pernah berkhutbah, bukan ceramah, ingat, bedakan. Khutbah, ceramah, pidato itu beda. Khutbah itu tersendiri. Dia memiliki rukun, dah saya sampaikan tadi. Kalau dia belum pernah naik mimbar untuk khutbah, maka dia bukan dikategorikan ustadz. Itu perlu dicamkan. Dan ustadz ini bukan cuma sekali dia melakukan khutbah, dia harus berkontinu. Kalau dia tidak hanya sekali saja kayak Manahim Ali, itu kan cuma sekali saja dia khutbah. Termasuk Pak Dani, saya coba luruskan dikit Pak. Jangan agak bingung kami di saudara-saudara yang Kristen kalau penjelasan Pak Dani gitu. Kalau yang setahu kami Pak, kalau ustadz itu adalah guru bahasa, kalau di bahasa Indonesia kan, kalau imam, khotib, apalagi sek, ya itu kan beda kelasnya. Nah, cuman pertanyaan kami Pak Dani, kenapa si Yahya Waloni ini kan selama ini kan ceramah di masjid kan, kecuali ceramahnya di pasar atau di pinggir jalan, ya di luar konteks lah. Ini ceramah di masjid tetapi tidak pernah ditegur atau di stop oleh saudara ketua MUI bahwa Pak Yahya Waloni itu salah kan? Dan kenapa tidak di konferensi pers apabila Pak Yahya Waloni terus melanjutkan tindakan-tindakan khotbah begitu atau ceramah-ceramah di masjid, kami sebagai Majelis Ulama Indonesia tidak ikut bertanggung jawab kalau ditangkap sama polisi. Jangan sudah terjadi kasus baru lepas tangan, maksudnya gitu loh Pak Dani. Jadi kita mau lihat kebenarannya nih Pak Dani. Jangan kita mau menyingkirkan, menyembunyikan sesuatu. Kami bilang, kami sudah maafkan, tidak ada masalah. Cuman supaya posisi masalahnya jelas ke depan gitu loh Pak Dani. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih sekali lagi. Masalah gelar, nah ini masalah gelar ya. Gelar yang disebatkan ataupun disematkan kepada Yahya Waloni itu kan bukan gelar resmi dari MUI. Tolong diperhatikan, itu kan masyarakat yang memberi gelar. Oke, itu tidak ada label ustadz itu menggunakan cap daripada MUI. Hanya kriteria yang saya sampaikan tadi, itulah di dalam pandangan umat Islam yang intelek. Beda dengan umat Islam yang awam.
Kalau umat Islam yang awam, jangankan seperti Yahya Waloni, guru ngaji saja dikatakan ustadz. Padahal kalau di daerah Saudi Arabia, ustadz itu sama dengan dosen. Tingkatannya dosen dia. Bukan guru biasa. Tetapi kalau sudah masuk ke Indonesia, konotasinya sudah melakukan degradasi. Telah berbeda jadinya. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya di anak bangsa kita, khususnya umat Islam. Maka kalau kayak guru ngaji tetap guru ngaji, mubalel tetap mubalel, penyuluh tetap penyuluh. Itu perbedaannya. Kalau penyuluh misalnya, penyuluh Islam, penyuluh agama Islam misal, kalau dia bisa naik ke mimbar, kemudian menjadi imam, ya kan, menjadi imam sholat di masjid, memberikan khutbah. Khutbah di sini dalam arti kata hari Jumat itu kan punya rukunnya. Kalau ini sering dilakukan lebih dari 2 kali atau 3 kali, bisa dia dikatakan ustadz. Oke. Itu masih bisa dikatakan ustadz. Tetapi apabila dia tidak pernah melakukan itu, ya itu gelar bagi orang awam. Makanya kata Rudy Yohanes, saya bisa jadi ustadz karena dia guru atau dia ngajar elektronik misal. Dia bilang begitu, Rudy Yohanes yang ngomong. Saya guru, ustadz. Ini Rudy Yohanes sih. Iya, dia mengatakan ustadz. Dia mengatakan ustadz masalahnya. Dia pernah mengaku dirinya ustadz. Dia mengajar seni katanya. Saya bisa disebut ustadz katanya. Itu kata Rudy Yohanes. Ya nggak masalah. Saya bilang dengan dia. Ya. Oke. Nah, bisa dipahami ya? Bang Dani. Ya, oke Bang Dani. Sudah. Terlalu panjang nanti. Saya ke Bang Joko dulu. Ini banyak nih sudah nih. Yo, Bang Joko, monggo. Ada yang disampaikan, Bang? Oke, salam kenal Joko. Terima kasih untuk Pak Dani yang memberikan wawasan berkaitan dengan Ustadz, dengan kesejajaran dengan dosen gitu ya. Nah, apakah juga sama dengan misalkan Ustadz Somad, kemudian nanti ada keimaman dan lain-lain itu. Nah, jikalau memang itu artinya gelar itu belum ada yang menurunkan atau belum ada yang kalau di istilah kekristenan itu ditabiskan oleh baik apa itu lembaga atau sinode begitu ya. Apakah gelar ustadz itu tidak diteguhkan dari MUI begitu sehingga jelas karena apa? Ketika dia sedang menyandang gelar ustadz, maka dia memiliki satu apa ya? Kewenangan yang kelihatannya seperti Yahya Waloni itu sampai kemana-mana diterima gitu loh. Diterima, kemudian bahkan diundang, diterima begitu. Nah, bagi kami sebenarnya sebagai orang Kristen ketika Pak Yahya Waloni itu minta maaf, memang harus kita maafkan karena memang Kristus mengajarkan itu ya. Jadi walaupun dianiaya dia pun tetap menerimanya. Stefanus dilempari batu tetap mendoakan untuk yang melempari batu. Kemudian bahkan sampai bapak-bapak gereja Polikarpus dibakar pun tetap mendoakan mereka. Nah, apalagi kalau hanya penghinaan semacam yang dilakukan oleh Yahya Waloni itu bukan apa-apa karena iman kami tetap teguh. Tetapi masalahnya adalah ketika ia berada di dalam masyarakat dan dia menyampaikan itu, Pak Dani tadi mengatakan kalau di level pendidik atau mungkin kaum intelektual Muslim itu tidak diakui karena tidak jelas. Tetapi kan di kalangan bawah di dalam masyarakat itu sangat diakui dan bahkan ketika dia menyampaikan, luar biasa yang saya lihat yang bertepuk tangan, bersorak begitu ya. Jadi seperti gitu Pak Dani. Terima kasih Pak Yoel. Oke, Pak Dani ada mau komentar Bang? Apakah boleh saya mengomentarinya Pak Bang Yul? Pendek aja ya, aja ya Bang ya. Pendek aja Bang. Iya. Intinya di dalam masyarakat yang awam yang menyenangi dia, pertama itu tidak ada ketentuan di dalam ajaran Islam. Oke. Siapa saja boleh menyampaikan.
Baligh walau ayah, itu dasarnya. Kemudian masalah ustadz yang saya katakan tadi itu adalah kalau bersumberkan ya, merujuk kepada di Saudi Arabia, ustadz itu gelar dosen. Dosen juga pengajar, guru SMP juga pengajar, guru TK juga pengajar. Jadi kalau kita samakan ustadz panggilan itu, maka itulah kekeliruan di dalam mengadopsi gelar yang disampaikan oleh orang Arab. Ini kan bahasa Arab masalahnya. Makanya kalau orang Arab yang tahu, yang mengerti, itu tidak ada masalah. Dia akan paham. Kalau bicara masalah UAS dia dikatakan ustadz karena dia pernah menjadi imam masjid. Sering. Kemudian dia pernah khutbah Jumat. Maka dia bisa menyandang gelar ustadz karena kriteria itu sudah masuk ke dalam dirinya Ustadz Abdul Somad. Makanya kriteria itulah yang menentukan di dalam Islam untuk menilai seseorang. Bukan label ataupun stempel yang diberikan oleh penguasa, bukan. Bisa dipahami ya? Itu aja, silakan. Ya, sedikit gini loh Bang. Maksud saya adalah yang dipertanyakan itu, kalau ustadz itu kan siapapun bisa mengaku-ngaku dirinya ustadz, begitu ya. Karena itu tidak ada kayak sertifikasi atau tidak ada peneguhan dari MUI. Jadi kayak bisa aja ngaku-ngaku gitu kan Bang ya. Intinya kan di sana kan. Benar Bang Yul. Makanya. Sepakat. Ya, oke. Ya, itu bisa saja dia mengaku. Ya, oke, tunggu dulu. Berarti teman-teman bisa nilai sendiri ya apa yang dikatakan Bang Dani ya. Oke, stop dulu ya Bang Dani ya. Saya ke Bang Acis ya, Aci YS. Silakan Bang. Oke, salam Pak Yuyel, salam semua. Yuk, monggo Bang. Acis tuh aku cinta Yesus selamanya. Amin, Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi untuk Pak Dani yang ganteng. Sis, mantap. Tahu ganteng dari mana? Gak pernah tampil muka gitu? Ya, walaupun nggak tampil muka, tapi saya lihat dari cara ngomongnya ganteng sih. Hanya yang disayangkan setiap kali kalau masuk room, Pak Dani berkata, kayaknya menurut saya itu selalu ada yang tersembunyi. Ya, maaf aja Pak Dani ya, ini saya kritik untuk kebersamaan kita di di bangsa kita ini ya. Saya lulusan cuma SMA Pak Dani, saya orangnya kritis. Manajer pun saya lawan kalau nggak sesuai. Gitu loh Pak Dani. Ya, Pak Dani harus memaklumi ya. Kita di sini negara Indonesia ini dibangun bukan hanya satu agama. Ya, itu dari saya Pak Dani. Maksud saya begini Pak Dani ya. Kalau mau jadi ustadz kan paling tidak disertifikasi gitu loh Pak Dani. Kalau memang dia udah di jalan yang salah, khotbahnya nggak benar, seharusnya harus ditegur gitu loh Pak Dani. Itu yang lebih elok gitu loh Pak Dani. Itu kalau menurut saya Pak Dani. Saya bergaul dengan banyak Muslim kok. Ya, kalau apa kita sharing. Kalau beda pendapat itu kan wajar Pak, karena kita beda akidah. Kalau dilihat kan kita masih keturunan Adam Pak. Ya, kalau menurut saya sih Pak ya Pak Dani ya. Masalah Pak Yahya Wallauni, ya kita akan maafkan kok sesuai dengan ajaran Kristus. Ya, apapun dia lakukan kita tetap maafkan, tapi secara hukum harus tetap diadilin. Ya, itu tergantung dari pengadilan Pak Dani. Terus yang berikutnya kan mau ada rencana, ada justice, restorasi justice. Itu yang diharapkan supaya dialog antara agama, itu yang diharapkan Pak Dani. Maaf Pak Dani, mungkin kata-kata saya kurang sempurna, ya namanya manusia kan nggak ada yang sempurna Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Oke. Bolehkah saya tanya lagi Bang Yu? Oh boleh. Satu lagi ya. Ini banyak nih, tamu saya banyak sekali. Oke, silakan Bang Joko. Pak Dani, atau ini hanya pikiran saya saja, apakah memang sengaja ada pembiaran? Karena
mungkin menurut saya memang ada teman-teman Muslim yang soft, ada yang radikal, ada yang mungkin berpendidik, apa itu yang bergerak di pendidikan. Namun sebenarnya sama-sama saling menguntungkan. Yang garis keras menang, semua juga menikmati. Yang soft menang, semua menikmati. Sehingga seakan-akan sebelum terjadi sesuatu, seperti Yahya Wahloni tetap dibiarkan, gitu ya, tetap dibiarkan. Oke, sampai banyak euforianya di mana-mana. Nah, kemudian baru setelah kalau ada masalah, dia tertangkap, baru mulai muncul. Padahal mungkin memang sengaja dibiarkan karena itu juga sebuah perjuangan begitu Pak Dhani. Boleh nggak saya punya konsep begitu? Maafkan. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Ayun. Ya. Ini merupakan sejarah di dalam keislaman. Umar Ibnul Khattab itu orang yang keras. Tetapi ilmunya di bawah daripada Ali bin Abi Thalib. Keilmuan keislamannya jauh di bawah Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam Islam ada 4 yang menjadi tauladan. Yang pertama siapa? Ini selain dari Nabi maksud saya ya. Selain daripada Nabi ada 4 yang menjadi tauladan umat Islam. Selain daripada Nabi. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia ini adalah orang pemimpin yang bijaksana. Kemudian Khalifah Umar Ibnu Khattab ini pemimpin yang sangat keras. Sangat luar biasa, ganas, keras, sampai digelar dia menjadi pedang Allah atau singa padang pasir kalau tidak salah. Saking kerasnya yang namanya Umar Ibnu Khattab. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu merupakan pemimpin yang memiliki keilmuan dan tawadhu. Jadi punya kepemimpinan ada, tetapi lebih dominan keilmuannya yang luar biasa. Utsman bin Affan, kedermawanannya. Jadi Utsman bin Affan, kebijaksanaan dan kedermawanannya, visinya ke depan itu cukup luar biasa. Itu Utsman bin Affan. Nah, karena ada 4 kriteria di dalam Islam, di dalam kepemimpinan Islam, salah satu yang dimana terserah. Maka Islam itu tidak ada istilahnya label, sertifikasi terhadap ustadz ataupun apa. Tetapi yang jelas kriterianya yang kita nilai. Bisa dipahami? Ya. Oke, kriteria yang menentukan. Ya. Menurut Bang Dhani, menurut Bang Dhani, kriteria semacam Yahya Wahloni itu pantaskah disebut ustadz? Tidak pantas, Pak. Sepakat. Sangat tidak pantas. Oke, ya. Good point. Wes ya. Cukup dulu ya Bang Dhani ya. Bang Joko cukup dulu ya. Saya ke Bang Richard dulu ya Bang Joko ya. Silakan Bang Richard. Ya, shalom. Nah, ada Pak Dhani juga ini. Silakan Bang. Baru masuk juga lihat. Tapi lihat dari kata-katanya Yahya Wahloni. Saya itu masih melihat itu ada kata-kata bersayap. Jadi kalau ngomong penyesalan itu belum dari hati. Jadi hanya ya lip service saja. Karena itu menyesali itu sebenarnya bukan dari kata-kata tapi dari perbuatannya nanti. Apakah dia punya alibi untuk meringankan hukuman saja atau sebenarnya dia benar-benar menyesali itu kan mesti harus lebih ke personal, bukan hanya di depan khalayak umum dia mengatakan itu saya menyesal, bukan. Tetapi dia harus paling tidak itu bertemu atau bertatap muka, kalau katakanlah kalau Pak Dhani ngomong bertabayun ya, apakah benar-benar dia sudah menemui tokoh-tokoh orang-orang yang disakiti, paling tidak itu. Kalau hanya di media bisa saja untuk lip service ya, saya menyesal sudah. Tetapi apakah dia sudah lakukan itu? Kedua, apakah sebenarnya
dari tindakannya nanti setelah hal ini terjadi, apakah dia melakukan kesalahan kedua selanjutnya atau benar-benar dia menyesal. Nah, itu mesti nanti kita akan monitor, kita akan lihat ya perkembangannya ke depan. Tetapi sebenarnya kalau orang Kristen itu sebenarnya bukan hanya memaafkan, tetapi lebih dalam lagi, kita harus mengampuni. Loh, kan bukan main-main lagi. Kalau hanya memaafkan dari mulut bisa, tetapi mengampuni itu lebih dari hati. Hanya masalahnya adalah kita tetap harus mengampuni, tetapi kalau itu berhubungan dengan keagamaan, iman kita harus mengampuni karena hubungannya dengan Tuhan. Tetapi kalau ukurannya keadilan sosial, nah itu beda lagi. Keadilan sosial karena ini berdampak kepada ya namanya keadilan sosial, apakah sudah adil kalau misalkan Yahya Waloni ini hanya dilepaskan begitu saja. Tetapi mesti harus ada tindakan-tindakan atau konsekuensi hukum yang harus dihadapi juga. Karena mau tidak mau, kegaduhan ini salah satunya juga Yahya Waloni yang melakukan. Kemudian saya melihat MUI ini masih bunglon. Jadi selama Yahya Waloni menguntungkan, itu tidak diapa-apain. Seolah-olah ya kalau selama menguntungkan, orang-orang itu mengatakan ya ini oke dibiarkan. Tetapi begitu rasa-rasanya ini ke depan nih, Yahya Waloni ini merugikan ini. Akhirnya MUI mengeluarkan bahwa dia bukan ustadz. Ya, gampang kan? Nah, kalau misalkan MUI itu konsekuen, ya sebenarnya usul-usul dari orang-orang ya kayak Bang Ade Armando, kemudian Ustadz Abu Janda, dia mengatakan harus ada sertifikat. Itu waktu Yahya Waloni keluar ya harus ada sertifikat. Apakah benar ini Ustadz beneran atau tidak? Jadi harus disertifikasi. Harus ada standar. Bukan hanya mengatakan bahwa oh ini sekelas dosen dan lain sebagainya, itu nonsen lah. Saya pikir agama lain saja untuk naik di mimbar dia harus bersertifikat. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung di mimbar, tidak bisa. Apalagi yaitu di tempat ibadah kan. Kecuali betul tadi katakanlah, kecuali dia ngomongnya hanya di pasar. Bahkan seperti Gus Nur, itu kan sebenarnya kan dia juga dodolan jamu dan lain sebagainya. Tetapi diberi panggung masuk di tempat ibadah. Nah, dari tempat ibadah itu kan kita tetap harus berpikir bahwa oh ini seorang pemuka agama. Karena tidak mungkin orang yang bukan pemuka agama berbicara di mimbar, apalagi di tempat ibadah. Nah, itu mungkin kita jangan abu-abu, kita bisa lihat seperti itu. Nah, mesti harus ada sertifikasi. Apalagi kalau Pak Dhani tadi bilang, Ustadz pun harus ada sertifikat ya, apalagi yang masuk Indonesia. Ini beda dengan yang di luar. Ya sebenarnya harus sama saja. Kita tidak bisa bandingkan Indonesia dan di luar. Karena yang namanya masuk tempat ibadah, apalagi dikasih panggung, ya mau tidak mau sudah dilabeli bahwa dia pemuka agama. Nah, saya pikir saya tetap harus mengampuni Yahya Waloni, bukan hanya memaafkan. Tetapi konsekuensi hukum ya tetap harus dijalankan. Nah, yang jahat adalah orang-orang yang memaklumi kelakuannya Yahya Waloni. Karena kita harus bersikap untuk keadilan sosial, kita harus punya sikap betul-betul bahwa itu salah ya salah. Ya. Jangan abu-abu. Saya pikir begitu, Bang Yoel. Oke, thank you Bang. Saya ke Bang Agnostik dulu ya. Silakan Bang Agnostik. Ya, oke. Selamat malam, Bang Yoel. Salam toleransi. Salam toleransi, Bang. Oke. Kalau saya lihat sih, hukum itu harus dipraktekkan tanpa pandang bulu. Sepakat. Mau dia ke orang Kristen yang menghina Islam atau orang Islam yang menghina Kristen begitu. Tidak boleh dibenarkan. Bang Yoel setuju nggak begitu? Sepakat. Ya. Yeah. Maka menurut saya sih sebagian oknum Islam itu harus bercermin begitu.
kalian jika agamanya tidak mau dihina ya jangan menghina agama lain begitu. Dan jangan membenarkan penceramah-penceramah atau orang yang mengaku sebagai ustadz itu menghina agama lain. Ya intinya begitu. Oke, Bang Yoel, saya sedikit saja. Oke, terima kasih Bang sudah diberikan kesempatan. Oke ya. Jadi teman-teman tadi saya juga sudah katakan bahwa ternyata Bang Dhani pun juga tidak setuju kok apa yang dilakukan Ustadz ya, Yahya Waloni gitu ya. Itu nggak setuju gitu ya, Bang Dhani tadi juga mengatakan demikian ya. Oke, saya mau ke Bang The Winner dulu ya. Bang The Winner, yuk. Ya, ada yang halo sampaikan, Bang. Ya, silakan. Kalau saya pribadi menanggapi begini, tadi saya ada baca live chat Bang Wel, isinya begini nih. Ya. Kita kayak intinya sih tidak boleh mengampuni sebagai Kristen karena katanya dia sudah menghujat Roh Kudus ya. Kalau berbicara tentang Alkitab memang Yahya Waloni itu kalau dibilang Alkitab memang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Ya, cuman maksudnya begini, tapi kita sebagai umat manusia itu diwajibkan namanya saling memaafkan. Kalau masalah surga dan neraka atau pengampunan itu bukan dari manusia. Jadi ada orang Kristen yang mungkin saya pikir berbeda pendapat itu wajar, tapi kita tidak boleh yang berpikir yang harus ikut keras gitu kan. Jadi jangan melampaui batas di mana kita seperti Tuhan gitu, tidak boleh. Pengampunan itu haknya Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa memiliki wewenang atau hak atas pengampunan tersebut. Cuma kita sebagai manusia diwajibkan namanya mengampuni karena Tuhan bilang kalau kita tidak mengampuni Dia, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Begitu isinya daripada Alkitab. Kan banyak referensi-referensi Alkitab seperti itu, harusnya kita sebagai orang Kristen itu tahu. Jadi kalau kita perhatikan yang seperti saya bilang tadi, ketika kita melihat Pak Yahya Waloni itu yang kalian lihat pertama itu apa sih? Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, waktu saya pertama kali melihat si Yahya Waloni, di dalam hati itu kita sebagai manusia sebenarnya wajar panas, wajar agak terusik, itu manusiawi gitu ya. Tapi yang saya perhatikan, saya lihat dari pertama saya melihat Yahya Waloni menghujat Kristen, yang saya lihat di dalam hati saya adalah kata maaf. Karena apa? Karena itu amalannya. Jadi ketika orang itu sudah menghujat, maka itu sudah dikatakan di dalam Alkitab, kita harus memaafkan. Gitu. Jadi nggak boleh kita yang namanya justru balik jadi menganiaya, jadi jadi menumpahkan darah orang. Bukan begitu, nggak benar. Jadi saya bilang tadi kayak pertama, kalau orang meminta maaf ketika dia bersalah itu adalah jiwa kesatria. Hanya dia memiliki jiwa kesatria, bagus gitu ya. Mengenai niatnya benar atau tidak, itu adalah urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita sebagai manusia. Tapi akan lebih mulia dibanding, berbeda ya, kesatria dengan lebih mulia. Kesatria ketika dia berani meminta maaf, tapi lebih mulia ketika kita berani mengatakan maaf sebelum dia meminta maaf. Itu lebih mulia. Jadi tolong amalan-amalan Kristen itu di dalam Alkitab kita ini jangan kita buat panas lagi. Kalau memang Pak Yahya Waloni ini sudah saya jadi fokusnya memang saya agak kesono gitu. Jadi kalau memang si Pak Yahya Waloni sudah minta maaf, ada baiknya kita nggak usah menghujat lagi. Kalau dia tulus atau tidaknya secara hatinya dia itu kita nggak tahu, biarlah itu jadi urusan Tuhan. Yang penting dia mengaku dengan mulutnya kalau dia bersalah dan meminta maaf, ya kita sewajibnya sebagai anak-anak Tuhan memaafkan dia. Gitu. Terus mengenai tanggapan kepada Pak Dhani tadi mengenai sedikit menyerempet nih ya, sedikit melebar ke Pak MKC, tolong dikoreksi Mas Yoel dan rekan-rekan lain yang di dalam live chat juga nggak apa-apa. Seingat saya, Pak KC itu sudah meminta maaf dia. Cuman ini kok ada beberapa orang muslim mengatakan Pak KC belum meminta maaf. Jadi seolah-olah Pak Yahya Waloni ini sudah berjiwa satria gitu, sudah meminta maaf. Setahu saya, MKC itu sudah meminta maaf. Ketika videonya dia itu kalau nggak salah nangis ya, dia bilang dia meminta maaf gitu kalau memang dia bersalah gitu. Jadi saya pikir orang yang sudah meminta maaf masih dianiaya gitu, masih harus
kalau bahasa kasarnya masih dihajar lagi gitu. Tapi benar nggak sih Mas Yoel ya? Seingat saya ya sudah minta maaf ya. Bang Richard lebih paham itu. Coba yang lain kayaknya udah minta maaf ya. Kenapa Bang Richard ini? Ada Bang Richard nggak? Saya kok belum dengar ya. Ya coba ada rumor sih, cuma belum lihat beritanya yang pasti. Iya. Waktu dia buat video nangis itu kalau nggak salah dia sudah meminta maaf ya. Tapi ya balik lagi kita kembali ke topik pada intinya ya, kita sebagai umat Kristen jangan berpikir karena dia menghujat Roh Kudus terus kita tidak mengampuni. Porsinya kita adalah manusia, sedangkan tidak mengampuni itu, mengampuni atau tidak mengampuni adalah porsinya Tuhan. Jadi jangan kita samakan diri kita ini dengan porsinya Tuhan. Kalau Anda bilang, ada yang bilang dia sudah menghujat Roh Kudus, kita harus tidak boleh mengampuni dia juga karena Tuhan tidak mengampuni dia, salah, karena itu adalah porsinya Tuhan. Kita sebagai manusia, Tuhan katakan jika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga mengampuni kita. Itu kan juga tercantum di dalam doa Bapa kami kan, ampunilah segala dosa kami. Gitu. Jadi Tuhan juga akan mengampuni yang bersalah kepada kami, itu juga tercantum. Jadi janganlah kita melebihi porsinya Tuhan. Ingat itu ya rekan-rekan Kristen, jangan kita melebihi porsinya Tuhan. Berbicara tentang pengampunan itu adalah porsinya Tuhan, wewenangnya Tuhan, haknya Tuhan. Kita sebagai manusia benar wajib memaafkan, cuman kita sebagai warga negara atau bersaudara di dalam bumi, di dalam sebuah bangsa ya, kita wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku. Contohnya ya hukum di dalam bangsa ini. Jadi kita memaafkan, tapi yang namanya hukum tetap harus kita tegakkan demi keadilan supaya ke depan tidak ada lagi Yahya Waloni lain, tidak ada lagi penista-penista agama lain, mau itu baik ke Kristen, baik ke Islam, itu nggak boleh gitu ya. Cuman kalau mau berdebat itu yang sehat dan berdalil lah, kalau bisa jangan memfitnah pakai buku loa atau memfitnah Yesus menikah dan sebagainya yang tidak berkompeten, tapi lakukanlah debat-debat itu yang punya kompeten, yang kita mengerti, orang Islam baik orang Kristen itu ngerti bahasanya gitu, itu lebih enak. Itu aja Bang ya. Oke. Ya. Oke, Bang Joko ada yang mau ditambahkan Bang Joko? Bang Joko. Loh, Bang Joko hilang. Bang Richard ada yang mau tambahin? Ya, saya pikir perdebatan itu oke-oke saja, tapi bukan penghinaan atau pelecehan ya. Jadi mungkin nanti ada forum-forum untuk memperdebatkan sesuatu. Itu kan untuk kajian supaya kita tambah ilmu, tambah pengetahuan dan pengalaman, seperti begitu. Tetapi jangan sampai perdebatan itu dilakukan untuk melecehkan satu dengan yang lain. Karena kalau saling melecehkan, itu tidak akan dapat manfaatnya, hanya akan mendapatkan sakit hati. Dan saya sih memang kejadian seperti Yahya Waloni, MKC ini, saya sih sebenarnya mau lihat begini. Memang saya orang Kristiani, tetapi dalam diri hati untuk pelecehan misalkan si MKC, kalau dikatakan melecehkan agama Islam, mari kita kaji bersama. Maksudnya begitu, bukan dengan hujatan ya. Karena toh yang dilakukan MKC itu kan sebenarnya hak jawab orang Kristiani terhadap penghinaan dan pelecehan yang dilakukan ya dari Adum Solmat, juga Yahya Waloni, Kainama dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita duduk bareng, kita membahas bareng dengan kepala dingin, kita akan dapat manfaat. Dan saya pikir, saya tidak cuma bela MKC, tetapi saya melihat bahwa waktu MKC mengutarakan ya, dia memang ada dalil. Dan itu dia membacakan. Beda dengan Yahya Waloni, yang tidak ada dalil, bahkan dengan ayat-ayat atau ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat. Maksudnya kalau ngomong secara kajian ilmiah ya, itu sangat menyakitkan karena di Alkitab tidak ada. Kan begitu.
Walaupun ini ada tendensi saya orang Kristen mesti bela MKC. Tetapi di luar itu sebenarnya kita bisa duduk bareng lah. Bagaimana jangan kita juga menjadi bunglon. Di sini kita mengatakan A, di luar mengatakan B. Maksudnya mari kita duduk bersama, kita membuka hati pikiran, mana yang baik kita pegang, yang jelek kita buang. Tapi jangan egois. Apalagi kalau saya orang pengalaman, punya ilmu banyak, kemudian saya melihat yang muda-muda, anak-anak muda ini ibaratnya di nomor 2-kan, tidak. Kita yang namanya ilmiah jangan menyepelekan yang muda juga, karena yang muda saat ini banyak belajar, ilmunya lebih banyak daripada yang tua-tua. Mungkin begitu Bang Yuel. Oke, ke Bang Joko dulu ya, tadi keputus ya tadi ya. Bang Joko, monggo Bang. Oh iya. Maaf tadi keputus. Nah, baik. Silakan, jadi Bang. Saya mengkomentari berkaitan dengan Pak Yahya Waloni. Artinya kesempatan setiap orang mendapatkan anugerah Tuhan itu masih terbuka selagi masih hidup ya, masih hidup. Kesempatan Tuhan memberikan, kalau Muslim berkata hidayah, itu masih sangat terbuka. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang artinya kita sudah memiliki satu, selesailah dalam kondisi hati kita, batin kita dalam masa pencarian tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang kepastian hidup. Kita sudah selesai di situ. Sehingga kita tidak perlu merasa benci, tidak perlu merasa sakit hati dengan perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh orang-orang seperti Pak Yahya Waloni, karena itu tidak mempengaruhi sama sekali tentang batin kita yang sudah, artinya sudah terpenuhi. Karena saya sebagai orang Kristen, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hari ini saya mati ya pasti masuk surga, besok mati saya masuk surga, 70 tahun lagi mati saya masuk surga. Sehingga rasanya hidup saya ini kan sudah clear. Artinya tidak perlu lagi digoyahkan oleh apapun juga karena kepastian itu ada. Karena itu ketika Yahya Waloni melakukan tindakan-tindakan yang semacam itu atau memprovokasi atau menghina, kita hanya berdoa supaya kasih karunia juga datang kepada dia sehingga nantinya dia juga mendapatkan keselamatan seperti yang saya miliki dan anak-anak Tuhan yang lain miliki, begitu ya. Jadi tadi kalau berkaitan ada yang mengatakan dengan menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Memang konsep menghujat tadi sudah saya tulis di situ ya. Menghujat Roh Kudus memang nggak bisa diampuni karena apa? Karena ketika menghujat Roh Kudus berarti menolak Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang membawa seseorang untuk mengenal firman Tuhan dan mengenal Kristus Sang Juru Selamat itu. Jadi kalau sudah menolak Roh Kudus, sekalipun baca Injil, sekalipun baca kebenaran Alkitab, dia tidak akan pernah mengerti. Kecuali Roh Kudus memberikan hikmat kebijaksanaan itu, dan akhirnya dia mengakui dan mengetahui kebenaran itu. Nah, jadi kalau menolak Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus, berarti ya memang dia belum mendapatkan atau tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semuanya, khususnya yang Kristen, Anda adalah orang yang sudah selesai dalam pergumulan hidup, nanti mau jadi ke surga atau neraka Anda sudah selesai. Karena apa? Yesus sudah menjamin itu. Sehingga tidak perlu lagi merasa beban berat dengan kata-kata penghinaan, Injilmu palsu, kemudian Matius cap tikus dan lain-lain yang diungkapkan, itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena kita dari dalam sudah selesai dari pergumulan itu. Begitu ya. Terima kasih. Oke, thank you Bang. Ke Bang Dani. Bang Dani sepakat ya, kalau Yahya Waloni itu salah, kita terima minta maafnya, dan jangan berbuat dosa lagi, gitu ya Bang ya? Ya, kalau begini aja, kita kan ada hukum di Indonesia. Saya sih tidak ada hukum di Indonesia. Silakan di dalam persidangan, itulah bisa mengatakan salah dan benar apabila sudah mendapatkan hasil. Itu aja, simpelnya. Kalau bagi saya sih seperti itu. Karena kita kan ada aturan dan ada hukum. Serahkan kepada hukum. Dari awal saya katakan serahkan kepada hukum.
untuk menilainya, bukan kita. Kalau kita ini bukan ahli hukum, termasuk saya. Kalau masalah hujat menghujat, itu kan saya katakan tadi, dia kan hukum yang menilai. Kalau kita yang menilai bisa menimbulkan gesekan-gesekan yang nggak karuan. Karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda. Maka dari itulah kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang menilainya di dalam persidangan. Baru bisa dikatakan orang itu bersalah, menghujat atau mencela, menghina. Itu hukum yang menetapkan, bukan kita. Kalau kita terlalu dini, kita ini siapa? Kita harus tahu diri juga. Itu aja Bang Yul, makasih. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, dari tadi saya bicara soal Ustadz Yahya minta maaf gitu ya. Perkara dia minta maafnya tulus atau tidak itu bukan urusan saya, ya. Itu urusan pribadi dia dengan sang penciptanya, gitu ya. Tetapi ketika perkataan minta maaf itu terlontar dari mulut sang Ustadz, gitu ya, karena memang kita nyebutnya Ustadz Yahya kan gitu kan ya. Walaupun tadi Bang Dhani katakan bahwa Ustadz itu juga bisa ngaku-ngaku kan begitu ya. Itu urusannya Yahya kepada sang penciptanya. Ketika dia sudah minta maaf, mau nggak mau, bisa nggak bisa, orang Kristen wajib memaafkan ya, wajib ya. Bahkan tadi aku lihat di live bahkan sebelum dia minta maaf kita sudah memaafkan. Tentu teman-teman ya, itu luar biasanya Kristenan ya. Sebelum dia terucap minta maaf kita sudah memaafkan, tapi tetap hukum harus dilanjutkan gitu ya. Oke teman-teman, kita sepakat pada malam ini bahwa permintaan maafnya diterima. Tapi jangan berbuat dosa lagi, itu perintah Bang Dhani tadi ya. Ketok palu Bang Yul. Ketok palu. Oke, kita closing statement ya. Silakan Bang Richard, silakan bicara. Bang Richard, halo Bang. Oke. Silakan Bang Richard. Yuk, mungkin kalau saya sih supaya Yahya Waloni itu tidak ada Yahya Waloni yang lain. Itu kita harus adil. Adilnya itu bahwa kita tidak membela atau tidak menghakimi Yahya Waloni, tetapi kita membela masa depan bangsa ini. Jangan sampai karena ungkapan kita, ucapan kita, atau sikap kita yang abu-abu itu membuat Yahya Waloni yang lain bermunculan. Kalau prinsip saya terhadap kekristenan, ya ini kita sarankan saja kepada mereka, Injil adalah kabar buruk bagi orang yang menolaknya dan kabar baik untuk orang yang menerimanya. Jadi fair-fair saja, silahkan mereka menerima atau tidak. Yang penting kita sudah kabarkan kebenaran ini, kita tidak menghakimi siapapun, karena doa kita kan sama. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi yang namanya keadilan sosial, ya itu norma hukum yang ada di Indonesia ya harus dijalani. Begitu Bang Yuel. Ya, ini Bang Dhani mau live dulu ya. Saya mohon maaf. Closing dulu dong. Iya, oke, ini boleh. Oke, terima kasih Bang Yul. Ini silakan. Ya. Saya katakan segala sesuatu serahkan kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah percayakan kepada pemerintah. Siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan pemerintah? Jadi dengan kata lain, jangan kita mengungkapkan narasi-narasi liar yang bisa menyebabkan masyarakat kita, rakyat kita ada gesekan-gesekan yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Itu saja Bang Yul. Saya ucapkan semuanya salam. Kayak wali kota loh ini, Bapak. Kayak wali kota loh ini. Oke. Oke Bang Dhani ya. Oke teman-teman. Oke Bang Dewina ada yang mau disampaikan terakhir Bang, silakan. Kalau saya sebenarnya agak bingung dengan barusan omongan Pak Dhani itu, katanya jangan ada narasi-narasi liar katanya. Saya bingung sejak kapan orang Kristen itu punya narasi liar untuk mengungkapkan kitab-kitab orang gitu. Sebenarnya nggak pernah. Di gereja pun nggak ada narasi-narasi liar. Nggak ada, nggak dibetulkan. Kita bahas Alkitab aja muter-muter bolak-balik nggak selesai-selesai, saya juga bingung. Di situ aja. Apalagi bahas kitab orang, nggak penting. Jadi saya cuma mau mengingatkan aja sesama kita anak-anak Tuhan gitu ya. Saya cuma mau bilang jangan melampaui otoritas Tuhan gitu ya.
Itu jadi yang saya bilang otoritas Tuhan adalah otoritas atas pengampunan. Itu nggak boleh. Karena kita sebagai manusia itu, meskipun manusia itu sudah ditakdirkan ya, contoh, meskipun manusia itu sudah ditakdirkan masuk neraka sekalipun, kita itu tidak punya otoritas atas manusia gitu ya, atas sesama manusia, pengampunan sesama manusia nggak bisa. Jadi baiklah, kalaupun si Yahya Wahlon ini sudah mengeluarkan kata maaf gitu ya, kita sebagai orang Kristen wajib sewajib-wajibnya kita memaafkan. Dan mengenai dia tulus atau tidak itu bukan lagi otoritasnya kita, tetapi otoritasnya Tuhan. Kembali kepada dia dan Tuhan, itu urusannya Tuhan dan Pak Yahya Wahlon. Jadi jangan kita besar-besarkan lagi, jangan kita katakan lagi apa yang sudah dia hujat karena dia sudah meminta maaf, tapi kita sebagai warga negara yang baik dan saling bersaudara ya kita wajib namanya mengawal atau mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam hukum Pak Yahya Wahlon ini gitu, supaya tidak ada kecemburuan sosial atau ada kecenderungan yang keberpihakan gitu. Karena yang namanya kasih itu tidak berpihak, yang namanya kasih itu adil. Jadi itu aja yang kita jaga adalah pengawalannya aja kepada kasus Pak Yahya Wahlon ini supaya tidak ada lagi penista-penista selanjutnya. Itu Pak Yowel dari saya. Oke, Bang Joko ada closing statement terakhir Bang, silakan Bang. Wih, Bang Joko? Ya. Dengar silakan saya? Bang. Dengar. Baik. Silakan Bang. Baik, jadi apa yang disampaikan yang barusan saya sangat setuju bahwa pengampunan itu tetap harus keluar dari dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan untuk memberikan doa berkat atas dia sehingga bagaikan bara yang ada di kepalanya, dan akhirnya dia sendiri merasakan satu kasih karunia. Karena memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu juga mencari orang-orang yang berdosa, dan kita juga tidak punya hak seperti murid-murid meminta Tuhan menurunkan kilat untuk menghancurkan yang lain, tapi Tuhan, kita perlu melakukan apa yang Tuhan katakan bahwa kedatangan Kristus memang untuk menyelamatkan siapapun juga, termasuk Pak Yahya Wahlon. Jadi tugas kita selain artinya memberikan pengampunan, perlu kita juga mendoakan supaya suatu saat ia boleh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan hukum tetap ya, karena kita juga harus taat kepada pemerintah yang Tuhan percayakan menyandang pedang untuk menjaga NKRI ini. Jadi biarkanlah hukum yang berbicara, tapi orang Kristen pun boleh bersuara untuk kiranya ada hal-hal yang dapat memeringankan dia. Dan akhirnya kesaksian hidup kita juga nyata bahwa ketika kita memberikan pengampunan bukan hanya sekedar apa yang kita ucapkan supaya kelihatan lip service begitu ya, tapi benar-benar bahwa kita juga mengasihi dia. Kalaupun misalkan ada yang teman-teman yang punya diakonia mau menolong pun tidak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang jadi lawyer untuk membela dia, boleh. Tetapi sekali lagi dengan misi yang jelas, yaitu memberitakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran itu. Jadi selain kita memberikan pengampunan, mari kita juga nyatakan kasih kita kepada mereka secara khusus. Kalau kita tidak mampu yang lain, kita lakukan dengan doa. Begitu? Oke, ya. Saya ke Bang Yoga dulu ya. Oke, silakan Bang Yoga. Ya, selamat malam, Pak. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Bapak sebelumnya, dan bagi saya sangat setuju. Bagi kita orang Kristen itu harus mengutamakan pengampunan, karena itu sudah diajarkan di dalam kitab kita. Kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Tetapi dalam rangka kita hidup di negara yang diikat dengan suatu aturan, apa yang sudah diproses oleh kepolisian, oke, kita ikuti aturan itu supaya tidak akan terjadi
tidak akan terjadi ketimpangan dalam hal hubungan antar satu dengan yang lain mungkin, dan agama atau toleransi. Untuk itu, oke, kita ampuni secara Kristen, kita ampuni, tapi biarlah itu kita, apa yang Yahya Waloni sudah jalani, kita ikutlah, bahwa dia wajib untuk menjalankan hukumannya sesuai dengan apa yang ditimpakan juga kepada rekan seiman kita, Bapak Kece. Supaya kejadian-kejadian ini tidak akan terulang lagi, bahwa kita harus menghargai, menghormati, karena kita diikat dalam suatu aturan yang dinamakan hukum. Untuk itu, saya setuju bahwa kita mengampuni dengan tulus, biarlah dia sadar, sehingga dia menyadari dengan menjalani hukumannya di penjara nanti, dia akan menyadari bahwa apa yang dikatakan selama ini itu tidak akan membuat dia maksudnya akan membuat dia gerah, sehingga saya juga menyarankan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai youtuber Kristen harus memperjuangkan kompak dengan apa yang telah disuarakan, karena ini yang disuarakan oleh youtuber Kristen sangat berdampak sekali. Kalau cuma kita hanya diam saja, tidak akan terjadi compare, karena begitu MKC ditangkap karena ada suara-suara dari youtuber Kristen, makanya Yahya Waloni diangkut juga. Ya, terima kasih dan selamat malam. Oke, ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung sama saya. Sudah closing statement saya. Ada yang mau masuk lagi? Satu lagi boleh, saya tunggu deh. Ada yang mau masuk? Kesempatan lah. Kalau kita bicara soal minta maaf ini harus banyak nih ya. Oke, silap. Ayo, siapa tadi Bang yang minta link saya siapa ya tadi ya? Bang Randy mau masuk Bang? Silakan Bang. Silakan teman-teman yang mau masuk, saya kasih kesempatan walaupun kita sudah di penghujung. Oke ya, ini ada 1000 tahun. Silakan 1000 tahun. Oke, terima kasih Pak Yoel. Ini saya baru masuk juga ke channel, Pak. Begini Pak Yoel. Silakan Bang. Hukum Yesus Kristus membawa hukum kerajaan Allah, surga, dan kita hidup di bawah hukum pemerintah, diatur oleh pemerintah. Kita memaafkan, tetapi hukum tetap berjalan. Mengapa? Biar menjadi pembelajaran, biar dia tidak mengulang lagi, dan efek jerah kepada yang lainnya agar tidak mengulang lagi. Jangan mereka mengatakan kebohongan tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Tidak ada. Kita harus memberitakan kebenarannya. Kalau mereka berbohong, itu namanya hoax. Bukan kita membela Tuhan, tidak. Tapi dia telah mengatakan kebohongan dan itu harus diproses. Begitu aja Pak Yoel. Oke, ya, disepakat ya bahwa orang Kristen wajib mengampuni, orang Kristen wajib memaafkan, tetapi karena kita negara hukum, biarlah hukum yang memproses. Tadi juga Bang Dani sudah sampaikan, saya sepakat sekali ya. Siapapun orangnya yang sudah di mata hukum, biarlah hukum itulah yang harus dilakukan dan berjalan. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah join pada kesempatan malam ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya untuk kita sebagai orang Kristen mereaksi apa yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni supaya kita jelas posisi kita ada di mana ya. Posisi kita ada di mana ya. Jadi mari sama-sama ketika Pak Ustadz Yahya Waloni sudah minta maaf, kita sebagai orang Kristen kita mengampuni, tetapi kembali lagi ya, apakah dia itu permintaan maafnya itu tulus atau tidak, itu urusan dia dengan Sang Pencipta ya. Tapi orang Kristen itu harus mengampuni, itu harga mati kawan. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ya, ketika dia disiksa sekalipun dia tetap ngomong mengampuni ya. Jadi yuk sama-sama bersama dengan saya kita ampuni Pak Ustadz Yahya Waloni karena dia sudah minta maaf kepada umat Nasrani. Jadi kita ampuni, tapi tetap biarlah hukum tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Oke, ada Bang Nabirong ini ya, tapi sudah close ya Bang ya. Maafkan ya Bang ya, nanti kapan bisa ke Bang Nabirong ini ya. Oke, ya ada lagi? Ada yang mau ngomong? Ya benar Pak. Apa yang Bapak ngomong itu kita harus mengampuni, tetapi semua itu kita kembali ke proses hukum. Biarlah proses hukum berbicara. Kita sebagai umat orang Kristen, mewakili orang Kristen, tidak ada kita kata mengancam, mengeluarkan kata-kata, gitu ya. Tandanya dia keluar gitu, enggak ada. Kita harus mengutamakan kasih dari segala-galanya dan
Demikian. Ya. Jadi memang begitu ya. Jadi kita itu tidak boleh ya melukai, membenci aja nggak boleh, apalagi melukai ya, Bang Yoga ya. Jadi orang Kristen itu, ya itu kemarin kita bicara soal orang Kristen itu aneh gitu ya. Ya bagi saja, orang Kristen itu aneh memang gitu ya. Kita dihina ya, kita mendoakan musuh kita ya kan. Kita diapain, kita lakukan apa begitu loh ya. Ya itulah orang Kristen teman-teman ya kan. Jadi mari sama-sama kita karena dari buahnya lah kita mengenal. Dari buahnya kita mengenal buahnya. Kalau kita pakai hukum rimba, makin banyak orang akan menjauh dari ajaran kita. Biarlah kita pakai hukum kasih. Ya, siap. Itulah orang Kristen Bang ya. Jadi kenapa saya mereaksi dengan ini? Karena saya pikir ini sangat bagus ya. Jadi teman-teman, kita punya standing point ya. Ketika Pak Ustadz sudah ngomong minta maaf ya, kita harus memaafkan. Gitu ya, Bang Richard, Bang Dewiner, Bang Yoga, sepakat ya? Kita maafkan, jedok-jedok katanya Bang Dani Gadi. Jedok-jedok. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you. Selamat malam. Salam toleransi. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe, live, share video ini sebanyak-banyaknya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Oke.